Untuk bahan pertama, di sini sudah ada 4 tahu yang sudah dipotong dadu kecil seperti ini. Kemudian udang ukuran sedang, lebih kurang 100 gram. Ini sudah dicuci bersih dan dilumuri garam dan air jeruk nipis ya. Untuk bahan tumisannya, di sini sudah ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai rawit, cabai hijau, dan juga tomat. Dan untuk bahan sausnya, di sini sudah aku mix semuanya, kecap asin, saus tiram, kecap manis, kecap Inggris, kecap ikan, dan ditambahkan dengan 100 ml air dan setengah sendok makan gula pasir. Terakhir ada daun bawang yang sudah diiris. Nah, untuk detail resepnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Step pertama, kita goreng dulu semua tahunya. Nah, untuk menggoreng tahunya di sini aku tidak terlalu yang sampai kering banget. Jadi sekedar golden brown aja, coklat seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa. Langsung aja kita matikan kompornya dulu dan kita sisihkan. Kemudian kita lanjutkan untuk menumis. Tuang minyak dari hasil menggoreng tahu tadi. Di sini akan kita tumis bawang putihnya dulu. Ini 2 siung bawang putih yang sudah diparut ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, banyak banget video aku yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan bawang putih yang diparut. Kenapa? Karena bawang putih yang diparut itu lebih terasa rasanya, aromanya juga lebih wangi dibanding kita cuman mengirisnya. Kemudian kita masukkan bawang bombay, bawang merah. Ini kita tumis hingga sedikit layu ya teman-teman. Kalau lagi nggak ada bawang bombay, cukup pakai bawang merah, bawang putih aja juga bisa ya teman-teman. Masukkan juga semua cabenya. (100 gram udang). Nah, untuk udangnya teman-teman bisa juga ganti dengan daging ayam, sosis atau daging sapi atau yang teman-teman sukai. Udangnya sudah berubah warna dan aromanya ini wangi, sedap teman-teman, segar. Kita masukkan semua bahan sausnya. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar, kita campurkan, kemudian kita akan tutup supaya bumbunya ini lebih meresap ke dalam tahu dan udangnya. Sekitar 1-2 menit teman-teman tadi kita tutup. Kemudian di sini kita tambahkan tomat dan juga daun bawang. Kita campurkan, masak sebentar. Nah, di sini kalau teman-teman mau tambahkan garam lagi, tambahkan lada dan penyedap, itu opsional ya. Tapi di sini rasanya sudah gurih, asinnya juga udah dapet. Jadi untuk resepnya ini sudah pas, mantap, enak teman-teman. Sudah deh, ini langsung aja kita angkat dan kita hidangkan. Bismillah. Ini enak teman-teman, fresh, gurih, pedasnya dapet, mantap, lezat, enak banget teman-teman. Step pertama, kita tumis dulu 2 siung bawang putih yang sudah diparut atau bisa dicincang halus teman-teman. Ini supaya aroma rasa dari bawang putihnya ini lebih terasa, lebih keluar ya teman-teman, dibanding kita iris aja. Nah, setelah bawang putihnya mulai kecoklatan, kita masukkan 3 siung bawang merah yang sudah diiris dan 2 ruas jahe yang sudah digeprek. Kita masukkan juga 2 buah cabai merah yang sudah diiris. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan ebi atau udang yang halus kecil seperti ini. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aroma ebinya itu keluar. Aroma udangnya sudah tercium sedap, masukkan 4 balok tahu. Di sini aku potong persegi. Oh ya teman-teman, ini tahunya tadi sudah aku baluri dengan garam setelah dicuci bersih.
tahunya kita masak hingga matang atau warnanya kecoklatan. Nah, bagi teman-teman yang suka tahunya garing gitu, bisa digoreng terlebih dahulu secara terpisah. Tapi kalau teman-teman suka yang full soft gitu, lembut keseluruhannya, bisa ikuti dengan cara teknik seperti ini ya. Nah, kalau tingkat kematangan tahunya ini sesuai dengan yang kita inginkan, terakhir kita masukkan tomat. Di sini aku pakai 1 buah tomat ukuran kecil. Ini supaya lebih segar aja ya teman-teman. Kita matikan dulu api kompornya. Kemudian terakhir di sini aku tambahkan seasoning, yaitu lada dan gula. Takarannya secukupnya saja ya teman-teman, atau bisa 1/4 sendok teh. Kita aduk kembali dan udah deh, jadi ini siap kita sajikan. Dan jangan lupa ya teman-teman, di sini tidak ada tambahan garam karena sudah ada rasa asin dari udangnya tadi atau ebinya. Ini dia teman-teman, tumis tahu ebi yang super simple, praktis, dengan rasanya yang gurih dan ada pedasnya juga. Makin lezat, makin nikmat, sedap. Dengan tambahan nasi goreng kecap, ini enak banget teman-teman. Untuk bahan-bahannya, di sini ada tahu, tepung tapioka, bisa juga pakai tepung maizena, 500 ml air garam. Dan untuk bahan tumisan, di sini ada daun bawang, garam, gula, lada hitam, bawang putih, bawang merah, jahe, dan cabai. Step pertama, tahunya kita potong-potong dadu, kecil-kecil aja. Tahu di sini aku pakai tahu sutra, bisa juga pakai tahu kuning, jenis tahu apa aja kalian boleh pakai. Dipindahkan ke wadah, kemudian kita akan rendam pakai air garam selama kita nanti menyiapkan bahan tumisannya. Oke, untuk bahan tumisannya di sini ada 1 batang daun bawang, diiris kecil aja. Bawang putihnya kita cincang-cincang kecil. Untuk bawang merahnya kita cincang kasar aja. Jahenya cincang kecil seperti bawang putih. Dan terakhir cabenya kita iris kecil juga. Ini untuk takaran cabenya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kita lanjut untuk tahu yang sudah direndam air garam. Di sini akan kita baluri dengan tepung tapioka dan ditambahkan lada hitam, dicampur rata semuanya. Disaring dulu tahunya terlebih dahulu sebelum kita baluri dengan tepung. Pelan-pelan aja biar tahunya tidak hancur. Dan di sini tahunya akan didiamkan selama memanaskan minyak untuk menggoreng. Nah, teksturnya seperti ini. Jadi air yang masih ada di dalam tahu itu meresap ke tepung dan tepungnya itu tidak bubar ketika digoreng nantinya. Langsung aja kita goreng. Ini digoreng sampai dia golden brown. Karena kita pakai tepung tapioka, jadi gorengnya agak sedikit lebih lama. Nah, di sini tahunya sudah matang dan warnanya sudah coklat keemasan. Langsung aja kita angkat. Hasilnya ini gurih, renyah, garing. Lanjut untuk bahan tumisannya, di sini akan kita goreng bawang putih terlebih dahulu. Kalau bawang gorengnya sudah wangi dan sedikit kecoklatan, di sini langsung aja kita angkat, biar nanti hasil bawang gorengnya itu tidak gosong. Nah, seperti ini, langsung aja kita angkat. Kemudian kita lanjut dengan menumis bawang merah dan jahe. Ini aromanya sampai harum aja. Kemudian kita masukkan cabai dan daun bawang.
Ini aromanya wangi banget, enak banget, seger karena jahenya tadi. Dan kalau sudah matang, ini langsung aja kita masukkan semua tahunya. Masukkan gula, garam, dan lada hitam. Semua bumbu kita campur hingga merata. Dan di sini api kompornya bisa langsung kita matikan. Dan terakhir kita campurkan bawang putih yang sudah digoreng tadi. Ini kita aduk-aduk aja dan langsung diangkat. Bismillah, aku cobain. Rasanya mantap, luar biasa. Ini enak banget. Ada pedas, manisnya, asinnya, gurih, kriuknya juga dapat, lembut di dalam. Ini cocok banget untuk cemilan di rumah dan untuk menu lauk tentunya juga sangat cocok. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah ada 4 balok tahu. Ini ukurannya segini ya, teman-teman. Tahunya kita hancurin seperti ini dan diusahakan tahunya tidak terlalu basah ya. Kemudian setengah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 5-7 buah cabai rawit. Nah, untuk cara pemotongannya sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Boleh diiris dan boleh dihaluskan. Kemudian ada 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu. Pelengkapnya juga ada daun bawang dan paprika merah. Kemudian 100 gram ayam yang sudah direbus, disuir-suir seperti ini teman-teman. Ini opsional ya, bisa diganti juga dengan sosis atau bahan lainnya. 2 sendok makan kecap asin, garam, gula, merica bubuk, dan kunyit bubuk. Oke teman-teman, langsung aja kita masak tofu scramble-nya. Nah, pertama tumis dulu 2 siung bawang putih yang sudah diparut hingga harum ya. Aroma bawang putihnya sudah keluar, tercium wangi, harum. Kita masukkan bawang bombay, jahe, dan paprika ya teman-teman. Kita tumis sebentar hingga bawang bombaynya ini sedikit layu ya teman-teman. Kemudian masukkan daun bawang bagian putihnya atau bagian batangnya. Kita tumis kembali. Satu buah wortel yang sudah dipotong dadu. Nah, untuk sayurannya di sini teman-teman bisa diganti dengan sayur kol, kentang atau lainnya ya. Kemudian masukkan cabai rawitnya. Dua sendok makan kecap asin. Nah, di sini bisa di-skip kalau stok di rumah lagi habis. Jadi nanti cuman pakai garam aja ya. Kemudian kita masukkan ayam rebus yang sudah disuir. Ini kita masak hingga kandungan air pada ayamnya ini berkurang ya teman-teman. Lalu masukkan semua tahu yang sudah dihancurkan menggunakan garpu. Masukkan bubuk kunyitnya. Nah, untuk bubuk kunyitnya ini kira-kira setengah sendok teh ya teman-teman. Kita masak hingga semuanya tercampur rata dan kandungan air dalam tahunya ini juga berkurang ya teman-teman. Lalu masukkan sisa dari daun bawang tadi. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan daun kemangi supaya aromanya lebih wangi. Terakhir untuk seasoningnya kita tambahkan garam, gula, dan lada. Kita masak hingga semuanya tercampur rata. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Nah, untuk tahu scramble-nya ini kalau mau lebih kering lagi, teman-teman bisa masak lebih lama lagi.
Dan ini sudah selesai ya teman-teman, langsung aja kita hidangkan. Ini dia teman-teman, tofu scramble atau orek-arik tahu sudah jadi. Dengan rasa yang gurih, pedas, tentunya ini sangat lezat, enak teman-teman. Cara membuatnya yang sangat mudah, praktis, langsung aja teman-teman bisa cobain di rumah. Untuk tahap pertama, iris 1 batang daun bawang. Diiris seperti ini atau bisa dengan bentuk serong. 1 ruas jahe, ini dipotong-potong kecil aja, tipis. Kemudian 2 siung bawang putih, ukuran sedang digeprek, kemudian dicincang kecil. Iris juga setengah bawang bombay. Paprika merah, potong dadu kecil. Ini semuanya kita pindahkan di wadah lain. Kemudian 3 balok tahu ukuran sedang dipotong kecil-kecil, ini dipotong dadu. Tahunya kita pindahkan di wadah lain. Nah, untuk bahan selanjutnya, ini ada 2 butir telur. Bisa juga pakai 3 butir telur ya. Ini telurnya kita kocok lepas, tidak perlu ada tambahan garam, lada atau lainnya. Langsung aja, ini telur yang kita tuang ke dalam tahu. Ini kita campur rata, pelan-pelan agar tahunya tidak hancur. Kemudian tahu telurnya kita masak di minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Diaduk pelan-pelan agar tahunya tidak hancur. Ini kita masak di api sedang. Dan sesekali ini kita aduk kembali sampai telur dan tahunya matang. Nah, untuk tingkat kematangannya cukup seperti ini. Tahunya tidak perlu dimasak terlalu kering. Ini langsung aja kita angkat. Kemudian kita tumis bawang putih hingga harum dan sedikit kecoklatan. Masukkan jahe. Masukkan juga bahan seasoning yaitu saus tiram, kecap ikan, minyak wijen, kecap asin. Dimasak dengan api kompor kecil hingga kering seperti ini tapi tidak gosong. Kemudian masukkan bawang bombay. Tuang 150 ml air. Ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok makan bubuk cabai. Untuk takarannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan masukkan juga tahu telur yang sudah dimasak di awal tadi. Masukkan semua daun bawang, paprika merah, bubuk lada hitam, garam,
Ini kita masak sebentar saja sampai bumbunya meresap. Terakhir, masukkan 1 sendok teh gula. Ini sudah selesai. Matikan api kompor dan siap dihidangkan. Ini dia tumis tahu telurnya sudah jadi. Super simple, cara masaknya juga mudah. Wajib banget untuk dicoba. Bismillah. Ini enak banget. Rasanya itu gurih, pedas. Ini wajib banget untuk dicoba. Dijamin enak banget. Step pertama, siapkan 5 balok tahu, belah menjadi 2 atau 3. Kemudian, iris 1 batang daun bawang. Seledri secukupnya. Kalian juga bisa pakai sayuran kesukaan kalian, bisa wortel, kentang, dan lainnya. Dan 1 buah cabai rawit. Ini tahunya kita masak tanpa minyak di teflon anti lengket. Jangan lupa tahunya dibalik sambil ditekan pelan agar tahunya tidak hancur. Dan kandungan air di dalam tahu keluar semuanya ya. Ini kita masak sampai matang. Kemudian kita angkat. Untuk tahap selanjutnya, kita tuang saus tiram, kecap ikan, kecap asin dengan api kompor yang belum menyala. Lalu tuang 150 ml air dan nyalakan api kompor. Kita aduk. Masak hingga air mendidih. Setelah mendidih, masukkan semua tahunya. Dan ini kita masak hingga airnya sedikit berkurang. Kalau sudah seperti ini, kita masukin aja cabai, daun bawang, atau sayuran yang kalian suka. Terakhir, tambahin 1 sendok makan kecap manis, bolak-balik, masak sebentar, kemudian diangkat. Nah, menu lauk sehatnya sudah jadi, sangat praktis, dan cara memasaknya juga sangat mudah. Bismillah. Ini rasanya enak banget, bumbunya meresap. Bisa dimakan begini aja atau pakai nasi hangat. Menu lauk sehat dan praktis, recommended banget untuk dicoba.